Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mendapatkan kesempatan gitu ya untuk sharing mengenai pengalaman dalam topiknya tentunya dalam mekanisme kerja ANJAP dan juga ABK. Sehingga di hari ini kita akan lebih bahas atau diskusi ya gitu ya Bapak Ibu terkait penyelarasan bagaimana mekanisme kerja ANJAP dan ABK itu dalam proses penataan organisasi pemerintah. Nah, ini introduction bahwa saya tadi juga disebutkan sebagai dosen ya di salah satu universitas di UNESA Surabaya. Kemudian juga saya juga selaku associate konsultan dari Cognoscenti Consulting Group. Kebetulan untuk pengalaman saat ini itu sampai hari ini itu banyak kepada project-project ataupun pekerjaan yang bicara mengenai manajemen organisasi gitu ya, kemudian juga dengan pengembangan organisasi dan SDM. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini terkait ANJAP dan ABK. Nah, sekarang kita coba ulik ya apa yang akan menjadi bahasan hubungan antara mekanisme kerja, kemudian ANJAP dan ABK dalam penataan organisasi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini dari berbagai macam instansi ya, ada yang dari kementerian, kemudian ada dari pemerintah daerah, kemudian bisa juga dari swasta dan sebagainya. Untuk yang dari instansi pemerintah mungkin juga mengalami ya uh, adanya kebijakan efisiensi yang mana ini sangat berpengaruh kepada keberlangsungan organisasi ya, yang mana dengan adanya instruksi presiden tersebut diharapkan instansi pemerintah untuk tetap juga berjalan efektif efisien walaupun dengan segala macam tuntutan dari perjanjian kinerja dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana organisasi dapat terus berjalan secara efisien tetapi dengan kondisi yang mungkin tidak bisa bergantung pada penambahan jumlah ASN. Kan biasanya notabene-nya kita ada rekrutmen terus ya tiap tahun CPNS, kemudian juga nanti ada tambahan tim yang baru, kemudian mungkin ada juga pegawai yang dirotasi, gitu, dimutasi, ada juga mungkin yang pensiun. Nah, bagaimana sih organisasi atau instansi pemerintah dapat bertahan dengan fenomena kebijakan yang ada saat ini, tetapi untuk tetap bisa menjalankan tugasnya, tusinya secara efektif dan efisien. Sebelum kita ulik ke dalam mekanisme kerja dan juga ANJAP dan ABK, mungkin saya akan cari dulu ya kira-kira penelitian terkini terkait organisasi itu seperti apa. Saya cari-cari ternyata ada teori lama ya pada tahun 50-an dan juga tahun 70-an itu pernah ada penelitian dari Parkinson Law bahwa dia mengatakan bahwa jumlah pegawai administratif pada birokrasi di Inggris itu punya tren untuk tumbuh 5-7% per tahun ya, terlepas dengan naik turunnya volume pekerjaan. Jadi ini teori lama ya, dengan adanya apa namanya bagaimana pertumbuhan birokrasi. Ternyata kebutuhan akan administratif pada saat itu terus bertambah. Kemudian juga pada tahun 70-an dari Breton and Winthrop, dia melakukan studi lintas negara bahwa ada namanya korelasi negatif antara ukuran birokrasi dengan efektivitas dan juga stabilitas pemerintahan. Jadi semakin gemuk suatu birokrasi dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa justru efektivitasnya itu semakin rendah gitu ya. Ini dari pengalaman yang memang diteliti pada tahun 70-an tersebut. Nah, terus bagaimana dengan penelitian yang ada saat ini, yang terkini pada tahun 2022 sampai 2025, ini saya menemukan ada penelitian juga yang dilakukan oleh OECD, ya, Government at Glance, jadi di luar negeri juga, bahwa rata-rata belanja pegawai itu pada yang diteliti itu mencapai 9,2% PDB yang dapat mendorong urgensi workforce planning berbasis data. Jadi bukan penambahan apa namanya head office secara otomatis. Kemudian yang kedua, ada juga yang menyebutkan bahwa efektivitas dari birokrasi itu ditentukan oleh kapasitas kemudian desain lembaga. Jadi bukan semata-mata karena ukuran organisasi gitu ya, besar kecil, tetapi dari bagaimana kapasitas kualitas lembaganya dan juga tentu SDM-nya. Dan di tahun 2023 juga ada yang meneliti bahwa di Brazil itu hierarki itu berkembang mengikuti kebutuhan koordinasi dan tim-tim itu dapat bekerja uh, yang tim yang dapat bekerja itu mampu menunda pertumbuhan struktur. Jadi ketika suatu tim kerjanya sangat kompeten gitu, kita nggak perlu lagi membuat organisasi itu terus bertumbuh secara jumlah. Jadi simpulannya kalau dari penelitian-penelitian ini sebetulnya tidak ada angka ideal ataupun universal. Misalnya di level kementerian itu harus berapa sih SDM-nya gitu, atau di level dinas itu ada berapa sih SDM-nya. Jadi sebetulnya tidak ada angka pasti gitu ya. Idealnya setiap organisasi itu memiliki jumlah SDM-nya berapa.
Tetapi yang dititik beratkan di sini adalah bagaimana kapasitas dari organisasinya dan juga dari SDM itu sendiri. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan topik hari ini, tadi karena kita bridging pertamanya adalah adanya kebijakan efisiensi, kemudian proses pengadaan SDM juga mungkin akan terhambat ya, jadi tidak bisa serta-merta akan selalu ada proses rekrutmen. Jadi dalam hal ini yang menjadi titik berat yang akan menjadi pembahasan adalah efisiensi itu bukan sama sekali untuk berhenti untuk mengelola organisasi atau berhenti bertumbuh. Dalam hal ini, yang tools yang digunakan itu adalah Anjap dan ABK. Itu kita bisa gunakan sebagai data atau basis data untuk mengkonfirmasi sebetulnya kebutuhan organisasi itu sebetulnya seperti apa gitu kan. Dan hal yang ketiga itu tentu bisa mendorong bagaimana organisasi tetap bisa efektif efisien walaupun dengan kondisi tersebut itu dengan adanya mekanisme kerja yang nanti kita akan bahas lebih di slide-slide berikutnya. Jadi hari ini kita akan bahas kurang lebih pada 3 topik ini, Anjap, ABK, dan juga mekanisme kerja. Untuk dasar hukumnya, tentu ini ada mulai dari dasar hukum paling tinggi ya, undang-undang, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Kemudian untuk di peraturan menterinya ada Permenpan nomor 1 tahun 2020 yang bicara mengenai pedoman Anjap dan juga ABK, sampai kepada Permenpan 7 tahun 2022 yang bicara mengenai penyederhanaan birokrasi ya, sistem kerja pada sistem instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Ketiganya sebetulnya terpisah tetapi saling berkaitan satu sama lain. Dan dalam hal ini karena kita membicarakan Anjap dan ABK serta mekanisme kerja, jadi tidak ada urutan ketentuan baku ya bahwa harus punya Anjap ABK dulu baru bisa menyusun mekanisme kerja atau sebaliknya. Jadi keduanya diatur dengan peraturan yang terpisah. Nah, mungkin Anjap dan ABK Bapak Ibu sudah familiar mungkin bagi Bapak Ibu yang di Ortala gitu ya, atau mungkin Javungnya SDM Aparatur, itu merupakan salah satu pekerjaan ataupun fungsi yang dilakukan suatu Javung analis SDM Aparatur untuk melakukan analisis jabatan dan juga analisis beban kerja. Kalau untuk analisis jabatan kita tahu itu adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mencatat dan juga mengolah data jabatan sehingga nanti kita memiliki informasi uraian jabatan, kemudian juga syarat kualifikasi jabatan, yang mana nanti kalau dikombinasikan dengan ABK, kita bisa memetakan atau menyusun peta jabatan. Kalau ABK itu sendiri kan kita tahu bahwa itu adalah sebuah tools untuk menghitung kebutuhan real dari suatu jabatan ya pada suatu organisasi. Untuk tahapan-tahapannya itu juga di dalam Permenpan 1 tahun 2020 disebutkan ya bahwa kalau untuk Anjap itu pertama ada persiapannya dulu, kemudian ada proses pengumpulan data, melakukan wawancara, kemudian juga bisa melakukan observasi, kemudian barulah pengolahan data, menyusun si informasi jabatan, setelah itu ada verifikasi dan juga penetapan hasil Anjapnya bersama dengan ABK, yang mana dalam hal ini sebetulnya Anjap dan ABK itu kan berpacu atau mengacu kepada peraturan instansi pembinanya masing-masing ya terkait jabatan fungsional masing-masing. Dan itu barangkali cara perhitungan ABK antara Javung yang satu dengan Javung yang lain itu punya ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan standar kemampuan rata-rata atau SKR, ada yang tidak menggunakan SKR, jadi langsung kita menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu output dan seterusnya. Dan ini juga menjadi tugas yang cukup berat juga ya bagi tim Ortala ataupun bagi Bapak Ibu yang berada di unit kerja yang mengampu fungsi Ortala serta juga Javungnya analis S5 aparatur untuk mengerjakan tahapan ini. Karena Anjap ABK ini juga perlu diperbarui gitu ya, diperbarui secara berkala. Sebetulnya kalau Anjapnya itu adalah setiap tahun perlu dicek, cross-check apakah ada perubahan, tetapi kalau ABK-nya di cross-check setiap 5 tahun sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih suatu organisasi itu harus melakukan Anjap dan ABK? Tentunya adalah ketika terjadi sebuah kondisi di mana ada beban kerja yang timpang ya antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain. Tapi juga kita tidak bisa semata-mata melihat si unit kerja A ini lembur terus nih gitu kan, terus unit kerja B tidak cukup sering melemburnya. Jadi kadang perlu divalidasi juga ya. Jadi tidak serta-merta langsung dideskripsikan bahwa itu ada ketimpangan beban kerja.
Kemudian kedua adalah ketika uraian tugas itu sudah usang. Dalam artian misalnya saat ini kan dari pemerintahan yang apa namanya rezim yang sekarang ada perubahan instansi pemerintah gitu ya, yang tadinya mungkin pecah jadi 3 kementerian atau pecah menjadi berapa atau digabung gitu ya, atau mungkin satu kementerian di dalamnya membuat pusat-pusat atau badan-badan tambahan gitu. Nah itu kan berarti tugas fungsinya atau SOTK-nya sudah usang. Nah, ketika SOTK sudah usang, maka itu juga menjadi sinyal bahwa kita perlu mengupdate anjapnya, termasuk ABK-nya juga. Dan kalaupun SOTK-nya memangnya sudah ada, ternyata bisa saja kita temukan, oh ada nih case ketika terjadi tumpang tindih tugas antar unit. Misalnya ada suatu pekerjaan, itu ternyata kok dikerjakannya oleh 2 unit yang berbeda. Nah, ini berarti kan perlu ada garis batas kira-kira pekerjaan ini itu sebetulnya tugasnya unit A atau unit B. Nah, itu juga menjadi catatan bahwa jangan-jangan ada yang salah dalam pemahaman terhadap tusi organisasi. Kemudian selanjutnya misalnya ada turnover atau keluhan dari unit tertentu ya, misalkan karena ada apa namanya fenomena ada satu orang ini tugasnya ada banyak sekali, sedangkan yang lainnya tidak. Nah itu juga perlu di apa namanya di jadi sorot ya, disorot bahwa ini mungkin saatnya untuk melakukan anjat dan ABK. Nah, kemudian, tapi di sini untuk melakukan ABK kadang juga menjadi area yang abu-abu ya. Kadang bisa saja kita merasa atau melihat, oh aku sibuk gitu kan, kemudian si B santai. Dan itu juga kadang menjadi apa namanya tolak ukur juga ya bagi pegawai-pegawai bahwa oh, ada ketimpangan beban kerja. Tapi dalam hal ini di dalam ABK itu sendiri kan memang ada cara mengukur beban kerja secara individu, ada juga mengukur beban kerja secara satu wadah organisasi. Kalau secara individu itu kalau di umum ya kita menghitung beban kerja satu orang itu efektif di sekitaran angka 1 kalau nanti kita hitung by rumus ABK gitu ya. Jadi kita list misalnya kita mengerjakan output tugas apa saja nih selama 1 tahun. Ada berapa banyak setiap output tugas itu, kemudian dalam pengerjaannya setiap outputnya itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Nah itu nanti kita kalkulasi, ada rumusnya, kemudian didapatkan angka rentangnya. Ketika kita menghitung beban kerja untuk satu orang, ya ternyata indeksnya itu ada di angka kurang dari 1 atau lebih dari 1, itu akan menunjukkan apa namanya justifikasi sebetulnya pegawai tersebut bebannya beban kerjanya lebih atau kurang gitu ya, atau underload atau overload atau justru udah fit. Itu cara mengevaluasi beban kerja untuk sendiri. Tetapi yang saat ini mungkin di instansi Bapak Ibu yang sudah dilakukan anjak dan ABK itu untuk menghitung ABK per unit kerja gitu ya, ataupun per jabatan fungsional seinstansi gitu. Misalnya ada jabatan fungsional SDM aparatur ya. Kita lihat di dalam peraturan PAN-RB-nya terkait Javung SDM aparatur itu punya butir kegiatan apa saja, kemudian outputnya ada apa saja, kemudian biasanya ada Javung yang memang menghitung by metode SKR dan juga ada yang menghitung menggunakan waktu ya. Jadi ada yang variabelnya yang diinput adalah jumlah dari output, ada juga Javung-Javung yang menghitung ABK-nya adalah dengan menginput waktu penyelesaian dari pengerjaan suatu output. Jadi ada beberapa yang memang berbeda ya pendekatannya setiap Javung, karena setiap Javung itu instansi pembinanya juga beda-beda, mungkin punya pandangan tersendiri dalam mengukur beban kerja dari Javungnya masing-masing. Nah itu, jadi ABK itu bisa kita jadikan justifikasi suatu unit itu ataupun pegawai ya kalau kita menghitungnya untuk individu bahwa beban kerjanya apakah sudah underload atau overload. Tapi kalau untuk yang di unit kerja, maka angka yang keluar itu adalah jumlah usulan formasi gitu ya, jumlah usulan formasi terhadap jabatan tersebut. Nah itu nanti mungkin dari jabatannya bisa kita plotkan, ini ada sekian orang di unit kerja A, sekian orang di unit kerja B.